di tempat ini. Tentu kita percaya Nunjian Hamnemiria sehingga kita dapat bersekutu bersama-sama pada jam hari ini. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bawah tema persembahan yang benar. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bawah tema kecil yang saya akan berikan, persembahan yang benar. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Yang tidak ada Alkitab, di samping saya ada Alkitab, bisa ambil dan bisa buka. Boleh, siapa yang boleh buka ambil, ada di sana. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Satu ayat saja saya akan menyampaikan bagi kita semua tentang persembahan yang benar. Roma pasal 12 ayat yang pertama, hitungan ketiga, kita sama-sama membacanya. 3, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma tentang persembahan yang benar. Dan kita tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca di ayat yang pertama tadi, persembahan yang benar, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuhmu itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah yang benar di hadapannya Tuhan. Tentu kita merenungkan apa maksud dari mempersembahkan tubuhmu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentang persembahan yang benar, kata Rasul Paulus, adalah mempersembahkan tubuhmu. Jadi di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ada di dalam tubuh kita ini, Tuhan mau persembahkan itu sebagai persembahan yang sejati, yang berkenan, yang tak bercacat di hadapannya Tuhan. Apa itu? Tadi kita tahu bahwa yang bawa pujian itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Alkitab berkata di sini saudara terkasih dalam Tuhan, tubuhmu lah yang dikehendaki Tuhan sebagai persembahan yang tak bercacat, sebagai persembahan yang tidak bernoda di hadapannya Tuhan. Tubuhmu lah yang dibutuhkan. Tentu berbicara tentang tubuh saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini berbicara bagaimana ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan tentunya di sini persembahan di sini saya tidak bicara uang ya. Tentunya ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu melalui mulut kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, bahkan melalui apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang suci di hadapannya Tuhan, Alkitab berkata itu adalah persembahan yang sejati di hadapannya Tuhan. Namun di sini yang dimaksud di sini ibadah yang sejati, tentu saya harus menyampaikannya itu ketika kita mengangkat satu pujian, lalu di dalam hati kita ini teringat bahwa ada orang yang sempat menyakiti hati kita. Ada orang yang sempat menyakiti hati kita. Alkitab berkata, tinggalkanlah persembahanmu itu, lalu pergilah mendekatkan diri kepada orang yang menyakiti kamu itu, lalu berikanlah pengampunan bagi orang itu. Berarti di sini bukan kita yang membenci orang, amin. Bukan kita yang membenci orang, tetapi jikalau ada orang yang membenci kamu, jikalau ada orang yang menyakiti kamu,
jikalau ada orang yang tidak senang dengan kamu, jikalau ada orang yang merugikan kamu, saat kamu melakukan penyembahan, saat kamu melakukan pelayanan, jika terlintas dalam pikiranmu itu, tinggalkanlah pelayananmu itu, tinggalkanlah persembahanmu itu, pergilah kepada orang itu, lalu berikanlah pengampunan bagi dia. Ketika kita melakukan penyembahan, pujian, tentu teringat ada orang yang menyakiti hati saya. Yang kita lakukan adalah jangan melanjutkan persembahan itu, tetapi tinggalkanlah persembahan itu, tinggalkanlah pujian itu, pergi mendekatkan dia. Alkitab menuntutnya seperti itu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ada 4 poin yang mau saya bagikan kepada kita semua. Poin yang pertama adalah persembahan tidak harus dalam berbentuk uang. Yang pertama adalah persembahan tidak harus berbentuk uang. Seorang hanya memberikan apa yang dia miliki dalam kehidupannya. Tentunya tadi seperti pujian, ada yang menata kursi, ada yang mengurus alat musik dan lain sebagainya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya baca untuk kita semua. Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jadi ketika Tuhan melihat ada orang yang memberikan persembahan, Tuhan juga ternyata senang mengamati orang-orang yang memberikan persembahan. Baik persembahan orang yang kaya dan persembahan orang yang miskin. Nah, ketika di sini Tuhan melihat persembahan dari orang-orang yang ada di Bait Allah pada waktu itu, Tuhan melihat ada banyak orang yang memberi dari segala kelimpahan dalam kehidupan mereka. Namun tadi kita baca ada seorang janda yang memberikan 2%. Bahkan dia dikatakan tadi di sana ayat 4, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi uang yang dia miliki yang 2% itu adalah sisa uang yang dia miliki dari kehidupannya. Artinya tidak ada lagi dia memberi 2% itu, masih di rumah masih ada 10.000, 20.000, tidak. Tetapi di sini dia memberikan uang yang paling terakhir dalam kehidupannya. Sehingga di sini juga Tuhan sangat menghargai, sangat menilai persembahan janda itu. Tadi dia berkata di sini, sebab mereka semua memberi persembahannya dari segala kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Ternyata Tuhan berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Karena dia memberi dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati. Bahkan di sini Alkitab berkata, seluruh nafkahnya. Bisa dikatakan ketika dia memberikan persembahan ini, pulang di rumahnya dia sudah tidak punya bekal makanan. Sisa uang sedikit pun dalam kehidupannya tidak dia miliki lagi. Tetapi Tuhan berkata, perempuan atau seorang ibu janda ini dia lebih memberi yang besar daripada semua orang yang memberi dari segala kelimpahannya. Artinya di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan masalah kuantitas atau bukan masalah jumlah uang yang diberikan sehingga Tuhan berkata ini baik dan ini tidak baik. Tetapi ternyata yang Tuhan lihat adalah ketulusan dan keikhlasan hati kita di dalam kita memberikan persembahan. Yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita adalah keikhlasan kita, ketulusan kita, kemurnian hati kita di hadapannya Tuhan. Artinya di sini kita tidak pernah berhitung-hitung atau kita tidak pernah mengkali bagikan untuk kita memberikan persembahan. Saya punya uang 100.000. Coba pergi tukar dulu di kios, ada mungkin uang 1.000, ada uang 2.000 dulu. Mungkin saya mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan tidak mau. Artinya Tuhan tidak mau kita menghitung-hitung dengan Tuhan. Ada yang memberi 1%, ada yang memberi 2%, ada yang memberi 10%, ada yang memberi 20%. Yang Tuhan mau adalah berikanlah persembahan itu dengan ketulusan hatimu. Bukan masalah jumlahnya, banyak atau sedikitnya uang yang kita berikan. Atau bukan baik atau tidaknya suara kita ketika kita melayani Tuhan yang Tuhan lihat. Tidak. Tetapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan dan keikhlasan hati kita di dalam kita memberikan persembahan. Karena tadi persembahan itu adalah yang ada di dalam tubuhmu. Jadi bukan berbicara uang saja ya. Jadi kalau kita memberi persembahan, aduh bagaimana saya tidak punya uang, bagaimana saya bisa memberikan persembahan. Suatu ketika ada cerita bahwa di gereja itu mau melaksanakan pembangunan gedung gereja. Lalu pembicara atau pendeta berkata, mari kita memberikan persembahan untuk pembangunan. Lalu di sana sudah disiapkan peti di depan, peti kotak persembahan, pembangunan. Lalu satu persatu orang-orang maju ke depan memberikan persembahan. Tiba-tiba Adi siapa maju ke depan? Adi siapa namanya? Berdiri di sini. Berdiri. Jadi yang lain-lain masuk simpan uang, mereka simpan uang di sana. Tetapi satu orang itu dia berdiri diam di sana. Dia berdiri diam begini, dia diam saja. Suatu ketika sudah selesai semua orang memberikan persembahan pembangunan di sana, lalu seorang bapak ini tetap, bukan Adianti yang bapak ya. Seorang ini dia berdiri diam, lalu seorang bapak bertanya kepada dia, "Bapak, mengapa bapak berdiri diam di depan?" Lalu dia berkata, "Saya tidak punya uang untuk persembahan pembangunan gereja ini. Saya hanya punya tubuh saya. Saya hanya punya tubuh saya yang saya persembahkan. Jadi dari pembangunan gereja ini, apapun yang saya bisa lakukan dari tubuh saya ini, saya siap untuk persembahkan untuk gereja ini. Saya siap sampai dengan selesai pembangunan ini, saya siap memberikan persembahan." Silakan duduk, adik. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi saya siap memberikan apa yang saya miliki dalam tubuh saya ini
untuk saya persembahkan sebagai persembahan untuk pembangunan gedung gereja ini. Jadi saya bisa apa? Saya bisa sorongseng, saya bisa angkat semen, saya bisa memberikan apapun dari awal sampai selesainya. Saya siap memberikan tubuh saya. Ini adalah yang bisa saya persembahkan untuk gereja ini katanya. Dan semua orang di sana sangat bersukacita dan mereka bertepuk tangan karena itu sangat alkitabiah sekali. Karena dia tidak memiliki uang, sesuai tadi yang poin yang pertama adalah persembahan tidak harus dalam berbentuk uang. Jadi apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita bisa bekerja atau kita bisa sumbang ide saja untuk pembangunan. Bagaimana kalau seperti ini? Atau kita bisa berkata, bagaimana kalau pelayanan hari Minggu seperti ini? Kita sudah memberikan persembahan yang baik di hadapannya Tuhan. Jadi persembahan itu tidak harus mestinya uang saja. Jadi apapun yang kita miliki, mari kita memberikan itu sebagai persembahan yang sejati, yang kudus dan tak bercacat di hadapannya Tuhan. Poin yang kedua adalah persembahan yang besar belum tentu baik, yang kecil juga belum tentu tidak baik. Jadi persembahan yang besar belum tentu baik dan persembahan yang kecil juga belum tentu tidak baik. Jadi kalau kita memberikan dari segala yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki dengan jumlah yang begitu besar, itu belum tentu baik. Dan persembahan yang kecil itu juga belum tentu tidak baik di hadapannya Tuhan. Seperti tadi ayatnya yang Injil Lukas 21 tadi. Ada orang yang memberi persembahan dengan segala kelimpahan, dengan segala kekayaannya, dan seorang janda yang memberi dengan segala keterbatasannya 2 perak uang yang dia miliki. Tapi Tuhan berkata, perempuan ini memberi lebih banyak daripada mereka yang memberi dari segala kelimpahan. Jadi kalau kita memberi dengan uang yang begitu banyak pun juga, itu belum tentu baik. Kenapa? Kalau kita hanya memberi karena kita memiliki harta yang banyak, itu hanya tidak berdasarkan hati kita yang tulus, Tuhan berkata itu tidak baik. Tetapi kalau kita memberi dengan uang yang banyak, tetapi karena kita berkata Tuhan berkati saya dengan berlimpah-limpah, jadi saya juga mau untuk memberikan persembahan kepada gereja ini. Ini juga baik. Makanya tadi di sini poin yang kedua, persembahan yang besar itu belum tentu baik. Saya tidak katakan persembahan yang besar tidak baik, tidak ya. Tapi saya di sini katakan persembahan yang besar belum tentu baik. Itu berangkat dari iman kita, dari hati kita. Kalau kita memberi persembahan yang banyak, 1 juta, 2 juta, tetapi hati kita tidak tulus, hanya kita memperlihatkan karena kita mempunyai kekayaan, Tuhan juga berkata itu tidak baik. Itu tidak baik. Sebab memang sesungguhnya Tuhan itu tidak membutuh uang kita, tetapi bentuk dari ketulusan hati kita. Bentuk dari di mana Tuhan memberkati kita dengan harta yang besar, kita perlihatkan dengan apa yang kita berikan sesuai dengan iman kita. Ada orang yang Kristen, tentu dia memberikan persembahan di dalam gereja. Kalau orang Muslim mungkin mereka punya di sana, saya tidak mau urusan dengan agama yang lain. Karena ada pun yang kemarin berkata, apakah Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Pak Domi sehingga kalian Natal tanggal 25? Saya bilang menurut sejarah benar Yesus lahir bulan Desember dan tanggal 25. Tapi coba kamu tahu baca Al-Quran katanya. Jangankan Al-Quranmu, saya punya Alkitab aja saya tidak baca. Boro-boro saya baca kamu punya Al-Quran. Saya aja tahu itu dari sejarah. Bahkan di mana Elizabeth, istri dari Zakaria, dia mengandung seorang anak itu pada bulan September, yaitu hari raya Yoktim. Dia mengandung di situ, dan ketika dia mengandung di bulan September, dia melahirkan anaknya pada bulan berapa? Mengandung bulan September, lahir bulan berapa?
Ada banyak ibu-ibu tapi tidak jawab. Mengandung bulan September, panakiadang laulang hiwa, pirang na mengila. Bulan Maret. Ketika Yohanes lahir, di bulan Maret Yohanes lahir, ada malaikat Gabriel berkata, hari ini engkau mengandung dari Roh Kudus. Jadi pada waktu itu ketika Rasul Yohanes lahir, saat itulah Bunda Maria mengandung Yesus. Jadi kalau mengandung bulan Maret, bulan berapa melahir? Ya kapan kiadang laulang tailu, ulang pira mengila. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulan ke-9 kan? Atau berapa? 11 bulan. Berapa bulan kalau mengandung? Kalau saya tidak tahu. Kalau istri tahu. Ya, betul ya, bulan 9 bulan ya. Itu jatuhnya pada bulan Desember. Itu hari raya Yoktim, yaitu tanggal 25 Desember. Bulan Desember tanggal 25. Bulan Desember tanggal 25. Jadi memang benar Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Itu adalah sejarahnya. Kalau suruh baca mereka punya Al-Quran, boro-boro baca mereka punya Al-Quran. Kita punya Alkitab sendiri aja, hanya jadi buku di kita punya rumah. Tapi kita semua tahu itu dari sejarah. Jadi kalau saya disuruh baca Al-Quran, saya hanya bilang, jangankan baca kamu punya Al-Quran, baca saya punya Alkitab, saya tidak mau. Karena semua saya tahu dari sejarahnya. Dan tentunya saya baca Alkitab saya. Untuk apa saya baca Alkitab orang? Buat apa juga? Dia mau berkata Yesus lahir di bawah pohon kurma lah atau apalah, itu urusannya dia, itu imannya dia. Tapi imanku tidak akan pernah berubah dengan apapun yang kamu katakan. Kamu mau berkata itu tanggal 25 Desember adalah hari raya matahari, terserahnya kamu. Tapi apapun yang kamu katakan tidak akan pernah mengubah imanku di dalam Kristus Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Kembali ke laptop kita. Yang kedua tadi, persembahan yang besar belum tentu baik, yang kecil juga belum tentu tidak baik. Jadi kalaupun sedikit persembahan kita, itu juga belum tentu baik. Jangan bilang karena saya memberi sedikit itu yang baik, tidak. Tapi Alkitab berkata di sini sesuai Injil Lukas pasal 21 di sini, memberi persembahan yang besar belum tentu baik, juga memberi persembahan yang kecil juga belum tentu itu tidak baik. Bisa baik, bisa tidak baik. Tidak baiknya bagaimana? Tidak baiknya adalah kita punya uang di ATM 1 juta. Lalu kita ada pegang uang 100.000. Lalu kita bilang, sekarang uang saya 100.000 di tangan, di ATM masih 1 juta. Kalau begitu sekarang hari Minggu pergilah di kios, tukar uang 1.000 beri persembahan. Itu juga tidak baik. Kita sedang memperhitung dengan Tuhan. Tetapi perempuan janda ini yang memberi persembahan itu 2% itu, memang Alkitab berkata tadi, memang dia memberikan segala nafkahnya, bahkan seluruh kehidupannya dia persembahkannya. Karena memang hanya 2% itu uang yang dia miliki dan dia persembahkan itu. Kalau kita sebenarnya jarang saya temukan yang itu. Ini uang tinggal 5.000, di rumah tidak ada, di ATM tidak ada. Kalau saya berikan persembahan uang 5.000 ini, bagaimana saya bisa beli ini? Ini sulit sekali untuk kita seperti janda ini. Janda ini dia berkata, Tuhan berkata, janda ini memberi lebih daripada mereka yang memberi dengan segala kelimpahan. Artinya di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidupnya, sebab dia memberikan itu dengan ketulusan hatinya. Dia betul-betul memberi, dia tidak perhitung-hitungkan dengan Tuhan. Memang kalau saya memberikan ini di rumah tidak ada, seperti perempuan siapa? Yang
Di dalam rumah saya tidak, yang ada itu hanya segenggam tepung aja itu. Janda di Sarfat ya, janda di Sarfat. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sepotong roti di rumah saya tidak ada. Tapi yang ada hanyalah segenggam tepung dengan sedikit minyak di buli-buli kami. Sebab itu saya dengan anak saya ini memungut 1-2 batang kayu untuk kami bawa ke rumah, lalu kami mengolah tepung yang sedikit yang masih ada itu. Setelah kami makan, maka kami akan mati. Setelah kami makan, kami akan mati. Karena memang tidak ada apa-apa lagi di dalam rumah kami. Hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak di buli kami. Kami selesai mengolahnya, kami akan mati dengan anakku. Tetapi Elia berkata, pulanglah, lakukanlah seperti apa yang kamu katakan. Tapi sebelum kamu dan anakmu makan, terlebih dahulu berikanlah kepada saya. Ini adalah bukti sebenarnya ketika Elia berkata, berikanlah kepada saya, artinya ini, janganlah menghitung-hitung dengan Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan memperhitungkan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita mempercayakan sesuatu yang kecil di tangan besarnya Tuhan, maka tangan yang tidak terlihat itulah yang akan mengubah yang kecil itu menjadi yang terbesar dalam keluarga kita, sekalipun kita belum melihatnya. Tetapi kita belajar memiliki kacamata iman di dalam Kristus Yesus. Ketika kita belajar memiliki kacamata iman di dalam Kristus Yesus, kita belajar tidak menghitung-hitung dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan memperhitungkan segala persembahan kita, baik pujian kita maupun uang kita maupun ide-ide yang kita berikan di gereja. Bagaimana kalau Natal nanti seperti ini, bagaimana kalau Paskah nanti seperti ini, karena sebentar lagi kita jatuh Paskahnya ini bulan Mei mungkin. Bagaimana kalau kita sudah memiliki gagasan, lalu kita memberikan semuanya itu di gereja. Itu adalah persembahan yang terbaik, karena Alkitab berkata tubuhmu adalah persembahan yang terbaik. Jadi apapun yang ada dalam tubuhmu, kamu punya mata yang baik, melihat orang melakukan yang tidak baik, jangan kamu melakukan itu. Kamu memiliki mulut yang baik, kamu melihat orang yang harus kamu tolong dengan apa yang kamu miliki dalam hidupmu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan, dan Tuhan memperhatikan kita dalam memberi persembahan. Ayat firman Tuhan Markus 12 ayat 41. Markus 12 ayat 41. Markus 12 ayatnya yang ke-41. Sudah ketemu? Satu orang bisa tolong saya? Markus 12 ayatnya yang ke-41. Markus 12 ayatnya yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Oke. Sebentar ya, saya mau buka di sini karena kalau ini ada kipas, kadang ditutup. Markus 12 ayat 41 ya. Ya, terima kasih Adi. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Itu ya, ayat 41 kan? Ya, banyak orang memberi dengan jumlah yang besar. Jadi Tuhan itu senang duduk lihat orang kaya dan orang miskin yang sedang memberikan persembahan. Tuhan senang lihat, dia duduk, dia lihat orang bagaimana model orang memberikan persembahan itu. Lalu yang berikutnya lagi di 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22.
Coba tolong Adian. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 saja.